Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Darda, ini nukilan terakhir di bab Fadilatul Ta'allum. Man ra'a, siapa yang melihat, yakni berpendapat, annal ghuduwa, sesungguhnya pergi, ila talabil ilmi, untuk talabul ilm, menuntut ilmu, laisa bi jihadin, tidak termasuk jihad, faqat, maka sungguh, naqasa, kurang itu orang, fi ra'yihi, di dalam pendapatnya, wa aqlihi, dan akalnya. Ada dua makna. Satu, mendapat pahala jihad. Ada makna lagi, termasuk jihad bimakna jihadun nafas. Al-jihadu jihadan. Jihad dibagi dua. Al-jihad yang diistilahkan jihadul asghar dengan jihadul akbar. Yang membagi pembagian jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Alhasil, talabul ilmi itu membutuhkan perang, termasuk jihad. Ya, perang segala macam, mulai perang melawan malas, perang melawan zillah. Orang talabul ilmi mau tidak mau harus berada di bawah, kan? Jasadan wa qalban, kelasnya dia ya di bawah sang guru. Hatinya kalau tidak merasa dalil juga tidak akan masuk ilmunya. Banyaklah yang harus diperangi di urusan thalabul ilmi ini. Mulai masalah waktu, masalah awarid, halangan-halangan dari keluarga, kadang ada problem dengan teman, kadang ada problem dengan masa. Maksudnya masa itu waktu-waktu penyakit datang, ada penyakit menular, ada penyakit ini, kathir. Tidak berbeda dengan orang yang sedang berperang di medan perang. Karena itu benar kata Sayyidina Abu Darda, kalau ada pendapat yang mengatakan thalabul ilmi tidak termasuk jihad, yang bicara itu orang yang akalnya kurang alias sakit jiwa, maksudnya tidak bisa berpikir. Masuk ke fadilatut ta'lim sekarang. Jadi ta'allum belajar, ta'lim mengajar. Sudah pernah saya ingatkan ya, jadi ajaran masyayikhuna, orang kalau mengajar supaya niatnya niat mutola'ah. Jadi jangan ada rasa lebih pintar dari yang diajar. Rata-rata ulama tasawuf di kitab-kitab beliau-beliau itu menganjurkan itu. Siapapun yang sedang memberi nasihat, yang sedang mengajar, membaca kitab, yang sedang ceramah, supaya niat mutola'ah, supaya niat mencari tambahan ilmu. Jadi nggak beda niat si santri ya mencari tambahan ilmu dari guru, niat si guru mencari tambahan ilmu dari santri. Kok bisa begitu? Bisa. Imam Syarani panjang lebar di kitab beliau itu, di Uhudul Muhammadiyah. Ada riwayat dari Syekhun Nabi Said. Jadi saya dengar dari Ki Ahmad ini, awal-awal saya belajar dulu. Ki Said itu bilang, setiap datang murid fulan, itu kan membawa pertanyaan dalam ilmu tauhid itu, yang kadang belum terlintas di pikiran si guru. Nah, maka di hati Ki Said menganggap murid yang datang ini hadza syekhi,
Kenapa? Sebab sudah menambah wawasan dalam tafakkur. Di Uhud Imam Sya'raninya begitu sama. Tapi ini harus di hati ya, jangan usah dilafalkan, ditaruh di hati saja. Kalau kita lihat ke pemahaman para masyayikh itu, jadi ada istilah Allah memberi ilham kepada murid, Allah memberi ilham kepada masyarakat, ya. Tetapi tujuan ilham ini bukan buat mereka, buat si syekh. Banyak itu saya temukan di kitab-kitab itu. Min ajaibi hikmatillah. Jadi ada istilah fa innallaha yulhimuhum ma la ta'lamun. Ta'lamunnya hitopnya ke orang-orang besar ini, ke para masyayikh, para guru apa. Tapi Allah ngasih ilhamnya lewat mereka. Sudah maunya Allah begitu. La yasalu amma yafalu hum yasalun. Jangan tanya kenapa Allah enggak langsung ngasih ilham ke gurunya. Ya, urusan Allah itu. Terserah Allah. Min ba'dil hikmah, si syekh jadi tidak kibir kan? Sebab merasa muridnya ini yang seharusnya menjadi murid malah hakikatan menjadi guru. Mendatangkan pertanyaan yang membuat pikiran si murid terbuka. Dan ini terjadi yaumian di penjuru bumi, di majelis-majelis, terutama majelis-majelis kitab ya. Ada kebalikannya. Ini buat tambahan keterangan aja ya, kalau pembahasannya yang tadi. Saya ingat Ustaz Abu Hamid itu ngomong ke saya, almarhum, itu setiap beliau dapat muskilah, kitabnya dibawa ke Syekhuna Abu Yahya itu. Ini setiap loh. Kalau dapat muskilah, Ustaz Abu Hamid ini, kitabnya dibawa ke Syekhuna Abu Yahya. Yang si muskilah itu Buya sendiri masih mikir untuk menjawab. Bukan pertanyaan gampang, masih mikir. Itu selalu kata Ustaz Abu Hamid, di tengah-tengah Buya mikir, kebuka pahamnya Ustaz Abu Hamid itu. Jadi Buyanya malah belum menemukan jawabannya apa. Tapi si tilmid, Ustaz Abu Hamid ini muridnya Buya, murid plus anak. Lagi nanya gitu. Buyanya lagi mikir, Fatahullah ala galbih. Jadi paham. Itu kalau paham saya itu masuk terhitung min ba'di karamati syekhina Abu Yahya. Jadi min ikhlas ya, karena beliau ikhlas di dalam menjawab pertanyaan dari siapapun, akhirnya ajjalallah al-futuh litilmid qabla an yujib. Jadi sebelum beliau jawab, muridnya sudah futuh, sudah kebuka di muskilah. Ada syai'un ajib wa mukarrar daiman, terjadi dulu zaman saya taklim di sana itu. Dan itu menjadi obrolan yang sering diobrolkan Ustaz Abu Hamid ke saya. Ajibnya Buya itu kata beliau begitu. Kita bawa kitab, beliaunya masih mikir, sudah kebuka pemahamannya. Wa amma Syekhuna al-Imam Al-Hafidh al-Musnid al-Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, ini juga banyak yang cerita ke saya. Kalau itu beliau beda lagi. Jadi yang terlintas, ini ada salah satu fulan ya dari Mojokerto itu. Dianya ngaji, bapaknya juga ngaji. Sering diobrolkan sama bapak sama anak ini sebelum berangkat. Nanti saya mau tanya ke Habib Ustadz Imam maksudnya. Udah tua ini, bapaknya udah tua. Ke Habib. Loh, kata anaknya, gimana nanti ngomongnya? Oh, nggak perlu ngomong. Saya tinggal nyimpen di hati, kerentek langsung dijawab. Wahakadha waladu. Kalau ada pertanyaan disimpan aja di hati. Ustadz Imam yujib. Ini juga ma'dud min karamatil awliya. Wa hadha yakthur fi majalis Syekhina al-Imam al-Hafidh
Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih fi majalisihi al-khassah wal 'amah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'lim. Keutamaan mengajar. Ta'allum belajar, ta'lim mengajar. Utama mana talibul ilmi yang ta'allum dengan al-alim, al-muallim yang mengamalkan tirakat ta'lim. Jadi at-ta'allum wa ta'lim itu juga masuk tirakat, masuk riyadhah. Wa kathir jiddan. Orang-orang yang wasalu ilallah bi tariqati ta'allum wa ta'lim. Banyak banget. Minhum yang saya saksikan luar biasa at-ta'allum wa ta'limnya itu Syekhuna Abu Yahya itu. Zaman saya dulu itu jam 6 sampai jam 10 itu harian di Masjid Al-Idris Ihya. Kemudian beliau pulang setengah 11 itu saya sampai di rumah beliau itu sudah mulai taklimnya yang buat kiai-kiai itu sampai asar sholat jamaah masih diteruskan lagi sampai setengah 4 terusin dikit lagi. Pokoknya dipotong sholat itu selesai itu setengah 4. Udah, nanti dia istirahat sebentar. Habis sholat maghrib, golongan saya dulu taklim lagi zubat sampai isya. Kalau yang kiai-kiai nggak tiap hari itu, kalau nggak salah seminggu 4 kali atau 5 kali itu, tapi nggak tiap hari. Udah, kita pulang istirahat sebentar, taklim lagi. Anak-anak pondok sampai jam 11:30, jam 12 malam baru istirahat. Wah, luar biasa beliau kalau untuk urusan riyadhah, ta'allum wa ta'lim. Kemudian orang yang istighalnya itu mengajar, ya secara otomatis dia juga istighal belajar. Dan yang mau diutarakan apa? Kalau orangnya udah alamah ya pasti ta'allumnya menemukan pendapat-pendapat baru. Ada kalamnya Syekhuna al-Imam Ta'lim Wadhifatur Rasul. Jadi tirakatnya Rasulullah SAW wa ashabuh itu yang nomor 1 sudah jelas menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah jelas. Tapi bisa kita simpulkan tirakat atau riyadhah fi zamani Rasulullah SAW itu lengkap. Jadi jangan pakai ada yang ngomong, wah orang tirakat baca wirid banyak itu di zaman Nabi nggak ada. Orang banyak puasa di zaman Nabi nggak ada. Ada, teliti aja sahabat-sahabat itu. Wa minhum man kadza wa minhum man kadza wa minhum man kadza, itu kan hasil cetakan Nabi itu. Talamidu Rasulullah SAW. Naam, ad-da'watu ilallah itu juga satu tariq, satu riyadhah, satu tirakat lil wusuli ilallah. Jadi wa minhum yang wasalu ilallah ini min zaman sahabah ila zamanina bi tariqid da'wah ilallah. Wa minhum man wasalu ilallah bi kathrati siyam, karena banyak puasa. Wa minhum man wasalu ilallah bi kathrati shalah 'ala nabi. Wa minhum man wasalu ilallah bi kathratil ibadat, macam-macam. Diambil sekian persen ibadah ini, sekian persen ibadah ini. Rutin istiqamah wasal ilallah. Macam-macam lah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun arfan min al-bahri wa rashfan min ad-diyami. Kalau saya ditanya, fama afdalut turuqi, bima'na, bukan tariqah alawiyah qadiriyah nasyabandiyah, enggak. Ini bima'na al-amal. Apa amal yang paling cepat untuk yuwassil ilallah? Kalau Anda baru menemukan satu makalah dari ulama, jangan langsung dianggap itu satu-satunya. Tidak. Kita temukan di riwayat Imam Fulan, kalau salah Imam Ahmad atau siapa itu bitilawati kitabillah
baik bifaham atau ghairu faham atau ma huwa ma'na. Kita temukan lagi di riwayat ini dapat isyarah afdalut turuqi as-salatu ala Rasulillah. Kita temukan yang Habib Umar bin Hafid itu awal maji'u ila Malang di langgarnya Ami Muhammad bin Aqil, saya hadir itu. Itu awal ligai bil Habib Umar. Beliau nerangkan bahwa sebaik-baiknya tariqah lil wusul ila Allah adalah ad-da'watu ila Allah. Itu isyarah min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ba'dul arifin, kalau enggak salah min Ali bin Sumaid. Jadi banyak riwayat itu. Nah, kalau kita simpulkan semua, jawabannya apa? Setiap orang beda. Wa minhum yang gampang wusul ila Allah bis salati 'alan nabi. Wa minhum yang gampang wusul ila Allah bi tilawati kitabillah. Kalau kita masuk ke pengajian-pengajian ahlu tauhid seperti Syekhuna Abi Ahmad, Syekhuna Ki Hasani, wa man fi ma'nahuma min ahli al-kalam wa ahli tauhid, idza su'ilu pasti mereka akan mengatakan afdalut turuqi wa asra'uhu lil usul ila Allah at-tafakkur fi ilmi tauhid. Kalau saya enggak salah ini pernah dibahas sama Imam Ghazali urusan ini. Jawabannya Imam Ghazali semuanya benar. Semuanya benar. Untuk memudahkan paham, pakai pemahaman saya saja. Untuk murid-murid saya, pakai pemahaman saya. Jadi kalau pemahaman saya, orang yang ingin wasil ilallah, ingin sampai kepada Allah Ta'ala, ingin jadi waliullah, ingin mahbubun indallah, falyas'al syaikhuh, tanya ke gurunya. Sebab setiap salik futiha bikadha wa kadha yang berbeda. Undur ila al-imamain. Kana al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih fima sami'na, dari sebagian yang beliau futih itu fi salati 'ala nabi. Saya dengar dari Sayyidul Walid itu, Sayyidul Imam. Tapi waladuh Syekhuna al-Imam al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir futiha fil Quran. Jadi itu satu ta'lim, pemberitahuan dari Allah Ta'ala kepada ibaduh bahwa anal fatih gitu. Saya yang memberi futuh, bukan ibadah, bukan ilmu. Ana al-fatih. Terserah saya mau memberi futuh lewat jalur mana, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalau orang yang tidak tahu atau belum tahu atau belum diberitahu gurunya suluk yang pas buat dia, ya supaya ya'kul jami' ma'idah, semua hidangan syariah dipakai. Yata'allam wa yu'allim wa yad'u ila Allah wa yasum wa yaqra'ul awrad wa yutali' wa yakhdum, macam-macam dipakai semua. Ila an dhahara lahu hadhihi tariqati, sampai dia paham, oh kayaknya saya bisa menjadi lebih baik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan ini gitu. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqqihuna wa iyyakum fid din ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين ويقربنا ويقربكم إلى سيد المرسلين وإلى الله عز وجل وجل جلاله وحده. Ada namanya pondasi. Kalau itu semua harus sama. Udah sering saya singgung kan di pembahasan saya. Yang tadi futuh fi kadza, futuh fi kadza, futuh fi kadza. Bisabab kada. Kemudian thariqah ini itu pondasinya sih sama, enggak ada bedanya itu. Pondasinya itu kalau di zaman sahabat disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama apa kata Nabi, nurut, ittiba, ikhlas. Jadi kayaknya cetakan ikhlas untuk sahabat Nabi itu gampang betul mereka peroleh. Liannahum fi zamani Rasulillah, fi zamani Safa. Jadi kita kan bayangkan mengorbankan nyawa itu berat kan. Jadi tusuk sampai mati, ada yang sampai kepalanya lepas, macam-macam kan, orang mati di perang itu kan macam-macam kan. Itu kalau kita bayangkan kan kayak berat ya. Itu sahabat itu melakukan itu enteng-enteng aja gitu. Kan sampai ada yang daftar, orang tuanya masih hidup,
tapi tetap kepingin. Ada yang di bawah umur. Ini kan pemahaman ajib ini, bahwa jiwa-jiwa ashabu Rasulullah SAW itu betul-betul apa kata Nabi Muhammad itu. Mau diminta nyawa, mau diminta harta, mau diminta apa, amar min Rasulullah, khalas, sami'na wa ata'na. Itu ashabu Rasulullah SAW. Jadi pondasi semua amal, pondasi semua tharaik itu pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bahasa kita di zaman sekarang ya ilmu tauhid lah. Itu asas. Kalau itu harus. Sebab kalau orang tidak didasari ilmu tauhid, orang kalau masuk thariqah, apalagi sudah mulai tirakat ya, itu pasti yadharu lahu at-tajalliyat. Dia akan terbuka aneh-aneh, dan itu ngelihat ini, ngelihat itu. Itu makanya harus ada pondasi tauhid. Jangan sampai menyangka kilatan cahaya itu Allah. Jangan sampai merasa ada suasana tenang yang nggak pernah dialami seumur hidup, dia merasa Allah hadir di depan saya. Jangan sampai dia ada berbisik di hatinya, hadza sautullah. Nah ini yang aneh. Sebab siapapun yang yasluk, yang suluk ilallah, melawan hawa nafsunya dan lebih banyak ibadah daripada tidak ibadahnya, ya pasti mukasyafah. Itu otomatis hukum alam itu. Orang melakukan itu ya kebuka. Hanya saat terbuka ini terjadi dua kelompok. Kelompok maghrur yang tertipu, dia sangka itu suara Tuhan, dia sangka itu ilham dari Tuhan, padahal bukan. Ada kelompok yang punya guru, ini yang aman ini. Kalau yang punya guru kan tinggal tanya ke gurunya. Ra'aitu kadza wa kadza, terjadi di saya kadza wa kadza. Sampai ada yang yadkhul jannah, ataunya jannahnya itu tempat sampah kan. Ketika dibuka kasyafnya oleh gurunya, dibetulkan, dia sangka dia sedang berada fil jinanil aliyah, di surga dengan segala keindahannya. Pas dibuka hijabnya, ya taunya dia berada di tempat sampah kota situ. Ini kan yang tahu si Syekh kan. Ada lagi yang ya'taqid hadza ustadzul imam, enggak saya sebut namanya ya. Begitu kita cek, ya taunya bukan ustadzul imam. Ada lagi yang macam-macam lah. Al-muhim yahtaj ila syekh wa yahtaj ila al-irsyad. Butuh syekh dan butuh guru yang membukakan jalan buat dia supaya dia tidak salah paham. Nasallallahu at-taufiq was-sadad lana wa lakum wa lil jami'. Ammal ayatu, adapun ayat-ayat, faqauluhu azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan supaya mereka, orang banyak itu, memberi berita ancaman, mengkhabarkan berita ancaman dengan neraka. Qaumahum, kepada kaum mereka, idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali kepada kaum, la'allahum yahdharun, semoga kaum itu, ini garis bawah ini ya, penting ini, la'allahum yahdharun, agar hati-hati mereka itu ada khauf, ada takut kepada Allah Ta'ala. Ini susah ini ya Allah. Saya pernah dengar pembahasan dari ba'du masyayikhina di zaman Mbah Hasyim Asy'ari, itu muridnya Mbah Khalil. Berarti zamannya siapa tuh? Di atasnya Habib Abu Bakar, atau zaman Habib Abu Bakar masih muda mungkin ya. Gabel zaman Imamul Habr, atau Imamul Habr masih muda. Itu berarti masih banyak kan itu ulama-ulama itu di sini di Indonesia. Itu ba'du masyayikhina bilang zaman itu aja ulama yang khauf kepada Allah Ta'ala itu sudah jarang. Ini bilisani ahlul kasyf ya, bilisani ahlul kasyf. Sudah jarang itu. Tapi dibanding zaman kita sekarang, ya mereka wali-wali. Kalau membandingkan tokoh itu hati-hati ya.
Yang saya tahunya pemahaman ini dari Imamul Habr, yang saya dengar dari Mu'allim Dimyati itu. Jadi yang dicaci maki oleh, sering saya utarakan ini, yang dicaci maki oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitab beliau sebagai ulama usu, itu kalau hidup di zaman kita zaman Imamul Habr, jadi tahun 60, tahun 60-an tuh, 50-60 itu, kita harus mencium tangan mereka, kakinya, kita bersihkan tapak kakinya dengan air, wa nashrab, kita minum airnya, tabarrukan bihi. Sampai ke situ. Kenapa? Sebab di zaman tahun 60-70-an zaman Imamul Habr orang-orang begitu sudah gak ada. Yang dicaci maki Imam Ghazali itu kan tahun 500-an kan. Itu alamanya betul-betul alama zaman itu. Hanya istighalu bid dunya gitu. Mereka istighal dengan dunia. Paham saya ya, istighaluhum bid dunya juga bukan 24 jam. Zaman itu TV nggak ada, internet nggak ada, HP nggak ada. Perempuan juga tidak sekacau zaman ini, udah ajib zaman itu. Nah, seperti tadi saya utarakan tuh, kalam ba'dhu masyayikhina tentang khaufullah di zaman Mbah Hashim itu sudah agak jarang. Itu bin nisbah zaman qablahu, bin nisbah zaman salaf Imamul Haddad wa ghairu, bin nisbah zamanina ya auliya haula itu. Nah, ini juga satu tambi yang harus diperhatikan sama orang yang suka mutolaah riwayat-riwayat ulama dan aulia. Perhatikan min ayyi qarn hadha. Kana al-imamul fulan awil waliyul fulani di abad berapa. Itu nanti berhubungan dengan penilaian itu. Kalau mereka hidupnya di zaman salaf, sudah alal ain warras. Saghirul gaum, orang yang makomnya tidak tinggi di zaman salaf, dibandingkan zaman kita ya udah jadi kutub. Yang nggak bisa dibandingkan. Apalagi zaman 300 tahun itu, dibilang abad-abad keemasan. Itu sudah di atas makomnya fulan wa fulan yang kita baca-baca. Apalagi zamanu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amadna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani wal muradu huwa at-ta'limu wal irsyad. Sampai segini dulu. Yang dimaksud ayat tadi adalah anjuran untuk ta'lim dan irsyad, memberikan petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.